Elisa Kambu Bupati Asmat 2 periode mengakhiri jabatannya sebagai bupati untuk mengemban tugas lebih besar di Provinsi Papua Barat Daya. Di akhir jabatannya itu, ia melakukan malam pisah bersama seluruh aparatur sipil negara hingga masyarakat di lapangan Yosudarso, Kabupaten Asmat. Berbagai kesaksian positif terhadap gaya hidup dan kebersamaan bersama Elisa Kambu selama menjabat pun disampaikan dari tokoh-tokoh penting di kabupaten itu. Kesaksian positif itu menunjukkan bahwa sosok Elisa Kambu merupakan pribadi yang senantiasa dicintai dengan tulus hati oleh masyarakat Asmat. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah ya Rabb, Engkau maha mendengar, dekat lagi maha mengabulkan permintaan. Wahai Zat yang mencukupi kebutuhan, di malam hari ini penuh dengan mubarakah untuk menyertai perjalanan panjang kami, saudara-saudari seluruh umat, seluruh warga masyarakat di tanah Asmat ini menuju ke masa depan yang lebih baik. Kami merasakan Bapak Elisa Kambu bersama wakilnya merupakan berkat bagi kami semua. Kami mengalami sukacita, kami mengalami kehadiranmu sendiri. Kepada Bapak andalan dan idola kami, Bapak Elisa Kambu Esos, Bupati Asmat 2 periode, beserta Ibu yang kami hormati. Tiada tanda jasa penghargaan yang dapat kami berikan, tiada emas dan permata yang dapat kami persembahkan kepada Bapak dan Ibu yang kami junjung dan kami banggakan. Hanya dengan memanjatkan puji dan syukur di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, akan membalasnya dengan memberikan mahkota kekuasaan baru yang lebih tinggi, menjadi Gubernur Provinsi Papua Barat Daya di Solo 2024-2029. Melanjutkan program Jokowi bersama kepemimpinan Presiden RI ke-9 Prabowo dan Gibran menuju Indonesia Emas 2045. Satu hal kunci menurut saya, seorang Elisa Kambu menjadi seorang bupati, seorang pemimpin yang bisa merangkul banyak orang adalah kekuatan dalam memimpin, tetapi juga kekuatan spiritualnya. Dia selalu mengandalkan kepemimpinannya, apa yang disampaikan kepada masyarakat, entah itu dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Saya kira keluar dari sebuah permenungan, dan permenungan ini dalam. Sebagai orang yang beriman, saya mengandaikan kalau melihat itu gerak sepak terjangnya, selalu bertanya, apa yang Tuhan kehendaki bagiku? Kalau sudah melaksanakannya, selalu menanyakan kembali, apakah yang saya lakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan? Itu saya menangkap, mencoba menyarikan dari waktu ke waktu gaya kepemimpinan Bapak Elisa Kambu. Tidak lupa akan agamanya, akan keyakinannya, dan keyakinannya itu menjadi kekuatan dalam memimpin. Sekalipun dia seorang Kristen, tetapi bukan seorang Kristen yang fanatik. Itu yang diturunkan dan yang diajarkan oleh kita semua. Dia bisa bergaul dengan semua warga, apapun latar belakangnya. Dia tahu akan kami, orang Katolik, akan siapa orang Katolik di Asmat ini,
dan itu selalu disebut-sebut. Tapi dia juga setia dengan keyakinannya sebagai orang Kristen Protestan, sehingga juga dicintai oleh berbagai denominasi dalam tubuh gereja ekumenik. Itu yang pertama, kekuatan antara spiritual yang cukup mendalam, yang kemudian dipraktekkan dalam kehidupan, kemudian dievaluasi lagi bersama yang diyakini sebelum melangkah lebih lanjut. Maka hasilnya ialah cinta kasih yang semakin berbuah. Kalau ada hasil seperti sekarang ini yang sudah beberapa kali saya sebut juga, hasil-hasil usaha, hasil-hasil kebijakan pemerintahan pelayanan bersama dengan Bapak Wakil yang sudah disebutkan oleh para pendahulu kami, itu adalah keterbukaannya. Sekalipun dia seorang beriman, meyakini sungguh, tetapi mempunyai hati yang terbuka, tidak menjadi orang fanatik, tidak menjadi orang ekstremis, tidak menjadi orang yang membeda-bedakan. Maka kalau ditanya, minta kesaksian saya, seperti itulah saya bertemu seorang pribadi, Bapak Elisa Kamu. Banyak terima kasih dan bisa menjadi inspirasi bagi kita masing-masing. Tentu saja kalau orang selalu melakukan evaluasi yang kecil, yang besar, dengan irama yang tadi saya sebutkan, itu menyemangati dalam pekerjaannya. Saya tahu Pak Elisa Kambu, baik sebagai bupati periode yang pertama maupun periode yang kedua, dia selalu keluar masuk kampung, kembali ke kota Agats, bisa jadi satu hari yang sama kembali ke Agats dari kampung, sore harinya kalau air baik bisa keluar lagi. Dan itu luar biasa, semangat yang besar, tidak kenal lelah, bahkan hanya satu malam, bahkan bisa pergi pulang dalam jarak yang jauh, bisa menyeberangi laut yang bisa berjam-jam, masih kembali masuk ke atas lewat sungai-sungai beberapa jam untuk mengunjungi satu kampung, dua kampung. Karena itu kami mempunyai seorang pemimpin yang menurut saya ideal, sesuai dengan harapan banyak warga. Karena itu kalau dia mau mencalonkan diri lagi entah di mana, untuk saya pribadi amat mendukung seorang pemimpin yang ideal, yang bisa membawa masyarakat yang berbeda-beda itu terhimpun menjadi satu komunitas yang saling membantu, saling menolong. Dan usahanya itu jelas sekali bisa diikuti. Hasil-hasil karyanya yang mengalir dari kombinasi kerjasama antara manusiawinya dan spiritualitasnya itu bisa luar biasa buah-buahnya. Ada jembatan, ada jalan-jalan beton, ada bandar udara, bukan saja di kota tapi juga di tingkat distrik. Sudah disebutkan oleh Bapak Bupati tadi, ada 19 distrik yang sudah dibuat jalan-jalan beton. Mudah-mudahan ini dirasakan oleh semua warga dan tidak meninabobokkan warga masyarakat. Sering terdengar sana-sini bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah setempat sekarang ini amat memanjakan masyarakat. Memberi ini, memberi itu, ada dana ini, ada dana itu, tetapi meninabobokkan.
membuat masyarakat tidak berusaha dan menggantungkan itu pemberian-pemberian dari atas, dari pemerintah. Mudah-mudahan tidak seperti itu kita semua. Itu merupakan sebuah sebuah rangsangan, sebuah stimulans, sebuah rangsangan yang diharapkan bisa bergerak kita, dan kita menjadi sadar. Kita bisa melihat langsung dengan sebuah pembaharuan, itu bisa menggerakkan hati kita, menyadarkan kita, dan membangun kekuatan kita dari bawah, sehingga apa yang telah ditunjukkan oleh pemerintah kita sambut dengan sebuah kesadaran diri. Dengan demikian semakin cepat hasil pembangunan bisa kita nikmati. Saya merasa kehilangan dengan hadirnya Bapak Bupati di sini dan akan berangkat besok. Semoga kedekatan tidak akan hilang. Bapak Elisa dan Ibu, semoga Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu dan mendengarkan harapan dan doa Ibu dan Bapak, mengabulkannya, dan pada suatu saat bertemu sebagai Bapak Gubernur, tetapi tidak kehilangan citranya seperti yang kami alami di Asmat. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan terima kasih. Perjalanan ini panjang. Kalau latar belakang ceritanya Elisa Kambu ini punya pengalaman perjalanan di Jalsi, banyak cerita. Beliau dulu itu pendamping, belum jadi pegawai negeri sipil. Ya. Tapi setelah jadi dari pendamping, beliau menjadi pegawai negeri, ikut seleksi di Kabupaten Merauke. Ya. Dan saat itu beliau kerja di Bapeda. Itu cerita-cerita yang saya ingat. Ya. Dan setelah itu Bupati John Blubak Epse terpilih, dan beliau kerja, dan tidak lama kemudian beliau dilantik sebagai kepala distrik Fai. Setelah kepala distrik Fai, beliau bergeser di distrik Agak Selatan. Jadi perjalanan ini panjang dan kita akui bahwa itu suatu pengalaman. Dan beliau tidak pernah itu keluar dari Agas, tetapi beliau ada di sini. Tahun 2020-2023 itu Asmat ini menjadi salah satu daerah otonom baru. Dan saat itu juga setelah beliau sebagai kepala distrik dan beliau masuk kerja di kantor bupati. Ya. Dan saya juga tidak kenal dengan beliau. Iya. Tapi setelah beliau di kantor bupati, dia di Bawasda, terus diberi kepercayaan Bapak juga yang periode pertama, terus periode yang kedua beliau dilantik sebagai Sekda Kabupaten Asmat. Di situ baru kita bisa jumpa dengan Bapak Elisa Kambu yang ada di sini. Dan saya ini pegawai pertama, penempatan pertama di distrik Pantai Kasuari. Dan saya juga ini perjalanan ini dari bawah. Ya, beliau suka turun kunjungan kerja, banyak kasih motivasi, kasih pemahaman bagaimana untuk kerja sebagai orang pemerintah.
terus bagaimana mengedepan untuk menjadi orang-orang yang bersangka. Ya, jadi kita akui bahwa Bapak Elisa Kambu itu luar biasa. Ya, dia banyak motivasi, banyak yang dia lakukan di Kabupaten Asmat. Ya. Kita anak-anak Asmat ini dulu itu tidak pernah duduk di tempat-tempat penting. Setelah Bapak Yupen pimpin 2 periode terus majunya Bapak Elisa Kambu. Ya, periode pertama itu saya percaya bahwa sejadi kepala dinas Pemkab. Ya, urus dana desa. Ya, setelah itu Tuhan mengantar Bapak Elisa Kambu dengan Thomas Etesapanku yang hari ini terpilih kembali lagi pada periode yang kedua. Puji Tuhan, itu luar biasa. Kami bangga kalau kami punya Tuhan itu, Tuhan yang dan luar biasa. Tuhan berkata. Ya, periode kedua itu saya naik jadi asisten satu. Ya. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, bahkan yang ada pimpinan organisasi perangkat daerah yang ada duduk ini. Kita ini ada dalam satu tim kerja bersama bicara kabupaten ini. Tapi tidak lama kemudian saya promosikan jabatan sebagai pelaksana tugas sekretaris daerah. Tetapi saya diuji coba 3 bulan kemudian bisa naik jadi penjabat sekretaris daerah Kabupaten Asmat. Melalui siapa? Elisa Kambu dan Thomas Etesapanku. Tapi mungkin hari ini, malam ini, kita macam khawatir kepergian Elisa Kambu dengan bersama dengan keluarga. Kami tidak ragu, kami punya Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, Dia dahsyat, Dia akan berperkara di kabupaten ini. Terima kasih Elisa Kambu. Sejak kemarin kami apel ASN lengkap dipimpin oleh Bapak Bupati. Kenapa bergejolak? Karena saya tahu bahwa suatu hari nanti kami dua akan mengakhiri kebersamaan kepemimpinan dalam memimpin daerah ini. Tetapi kemarin apel itu saya baru sadar bahwa ternyata kebersamaan itu akan berakhir lebih cepat dari yang kita duga. Sampai malam ini saya bergejolak. Emosi saya tidak stabil. Saya bertemu Bapak Kambu seperti juga Bapak Uskup tahun 2002. Saya setelah 9 tahun di rantau, saya balik ke Asmat 2002, akhir saya pulang dan saya ketemu beliau. Kami bertetangga, beliau punya rumah di sini, saya tinggal di TI Pondok Mertua Indah di situ. Dekat saya, kami bertetangga dekat. Dan sering bertemu. Waktu itu beliau kepala distrik. Waktu berjalan, beliau jadi inspektor tahun 2005, lalu kemudian lanjut menjadi sekda. Kami berteman baik, akrab. Ya seperti Bapak Uskup katakan, Bapak Elisa Kambu ini orang yang bisa bergaul dengan semua kelompok dan cenderung merangkul. Itu pribadi Elisa Kambu yang luar biasa. Tahun 2015, titik di mana kami berdua mulai dalam kebersamaan. Tahun itu tahun pilkada. Beliau waktu itu rencana mau maju dengan pasangannya sendiri, saya juga begitu. Tetapi di akhir perjalanan peta berubah dan terpaksa kami harus menghitung ulang seluruh potensi yang ada. Setelah bertemu beberapa kali, pada titik akhir saya memutuskan. Waktu itu beliau tinggal, kami tahu satu hari sebelumnya satu partai yang sebenarnya sudah beliau bawa lari. Dan beliau tinggal 4 partai, beliau tidak bisa maju. 2 partai, 4 kursi, tidak bisa maju. Dan saya memutuskan, saya bilang Pak Yowel, kami rangkul Bapak Kambu. Dan Yowel menganggap Rao seorang politisi dan tokoh agama yang berjiwa besar. Dia mengundurkan diri.
Kami diskusi dan saya bilang, kakak bupati, saya wakil. Bapak kamu kaget, adik bisa? Saya bilang bisa, bapak bupati, saya wakil. Saya hanya sampaikan 2 alasan kenapa saya mendukung beliau sebagai bupati dan saya wakil. Alasan pertama adalah bahwa saya masih muda, saya masih butuh proses belajar. Dan saya kira Pak Kambu sebagai senior, dia bisa membimbing saya dalam proses belajar. Yang kedua, pengalaman pemerintahan. Beliau lebih punya pengalaman daripada saya. Memang saya politisi. Saya memimpin lembaga legislatif selama 10 tahun sebagai ketua DPR. Tapi itu tidak cukup bagi saya. Karena itu, saya rasa Ilse kamu lebih pantas untuk menjadi pemimpin dan saya harus belajar dari beliau. 2 alasan itulah yang membuat saya memilih untuk menjadi wakil bupati. Meskipun saya punya partai, punya kursi lebih banyak. Tapi saya harus mengalah untuk tujuan yang lebih besar, untuk jangka panjang. Maka kami pun bertarung di pilkada, terpilih dan dilantik. Tahun 2016, bulan Februari kami dilantik. Semenjak dilantik sampai 8 tahun ini saya harus kasih tahu kepada seluruh orang yang hadirin yang hadir di sini. Ini pelajaran etika politik yang penting dan harus disimak baik. Mengapa kepemimpinan Elisa Kambu dan Thomas Epes Avanpo di Asmat adalah satu-satunya kepemimpinan yang kompak dari awal sampai akhir hari ini? Kepemimpinan yang kompak ini tidak akan saudara-saudara temukan di belahan Papua manapun. Begitu menjabat bupati dan wakil bupati berkelahi. Seluruh Papua begitu. Di Asmat tidak ada temukan itu. Kami 2 kompak dari awal menjabat sampai hari ini. Mengapa kami 2 kompak? Ini pelajaran yang harus saya sampaikan untuk generasi muda, terutama untuk para politisi muda. Mengapa kami 2 kompak dari awal sampai akhir? Ada 2 hal yang paling penting. Pertama, saya menghormati suara rakyat. Saya menghormati dan menghargai suara rakyat Asmat. Masyarakat Asmat memilih Elisa Kambu sebagai bupati dan saya sebagai wakil bupati. Karena itu saya tidak boleh ada di depan dia. Beliau ada di depan dan saya di belakang. Itu penghargaan saya atas suara dan kedaulatan rakyat Asmat yang telah memilih kami. Yang kedua, ini pelajaran etika yang harus disimak oleh siapapun di sini. Selama menjabat, ada begitu banyak bisikan, ada begitu banyak aspirasi, ada begitu banyak dorongan. Tapi saya memposisikan diri sebagai jangkar yang tidak bisa digoyang oleh arus apapun. Ini yang kedua. Sekencang-kencangnya seorang wakil bupati berlari, dia tidak boleh lebih cepat dari bupati. Secepat-cepatnya seorang wakil bupati melangkah, dia tidak boleh melewati bupati. Dia tidak boleh melewati pimpinannya. Dia harus tetap di belakangnya. Inilah etika politik yang saya pegang. Dan itulah kenapa selama 8 tahun, 10 bulan kami 2 tidak pernah berselisih paham. Kami 2 ada dalam satu jalur yang sama. Ada banyak bisikan di sana sini. Mengapa saya bisa melakukan itu? Pertama adalah komitmen saya ketika saya memilih menjadi wakil bupati. Saya menjaga dan merawat komitmen itu. Saya berusaha mengendalikan diri saya untuk tidak termakan provokasi, bisikan, desas-desus, tusukan-tusukan macam manapun. Saya berusaha mengontrol ego saya untuk tidak terdorong dan termakan oleh berbagai macam rayuan dan macam-macam itu. Di dalam perjalanan pemerintahan, ketika bupati telah memutuskan sebuah kebijakan, maka saya sebagai wakil bupati selalu memastikan bahwa kebijakan itu dilaksanakan dengan benar. Saya lah eksekutor lini pertama yang ditugaskan oleh Pak Bupati untuk mengawal proses-proses kebijakan yang sudah diputuskan itu.
Selama 8 tahun ini, di sini ada teman-teman wartawan hadir. Ketika ada sebuah kebijakan dan publik bertanya melalui wartawan, melalui pers, saya tidak pernah menjawab pertanyaan itu. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya bertanya balik kepada wartawan, apakah saudara sudah menanyakan hal itu kepada Bapak Bupati? Kalau jawabannya sudah saya bilang, maka saya jawab, Anda tidak boleh menanyakan lagi kepada saya. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati, itulah kebijakan yang kami laksanakan. Saya tidak mau memberikan opini yang berbeda, yang memberikan kesan seolah-olah dalam pemerintahan ada 2 matahari kembar. Tidak. Hanya ada 1 matahari, 1 bupati. Saya selalu mengatakan kepada wartawan, apa yang disampaikan Pak Bupati dari arah kebijakan itu seperti itu. Tapi jika Anda bertanya untuk secara teknis tentang program itu, tanyakan kepada pimpinan OPD yang membawai urusan teknis tersebut. Saya tidak akan memberikan opini yang berbeda dari pimpinan saya. Saya mendukung penuh apa yang diputuskan oleh pimpinan. Dan itulah yang terjadi selama 8 tahun ini. Kami kompak sampai besok. Kami 2, Bapak Eli Sekambu berhenti dan saya akan menjalani masa cuti selama 2 bulan. Sesuai surat Bapak PJ Gubernur Papua Selatan, saya akan menjalani cuti 22 September sampai 23 November. 24 saya aktif kembali. Jadi jangan ada yang salah paham. Ini yang saya mau katakan. Agak sedikit panjang. Dalam usia saya yang muda, saya bertemu dengan banyak generasi pemimpin di tanah Papua. Saya belajar dari mereka. Di awal-awal kehadiran saya, ketika Tanah Asmat jadi kabupaten, saya berinteraksi dan sangat dekat dengan Bapak Wirwaten, Dr. Anus Wirwaten, pejabat bupati. Kepadanya saya belajar. Saya juga dekat dengan Bapak Sefnat Myokbun, pejabat sekda yang pertama. Kepada beliau saya belajar. Saya juga dekat dengan Bapak Johan Fahmi. Kepada orang hebat ini saya belajar. Beliau sekarang almarhum. Saya juga sangat dekat dan mendapatkan bimbingan langsung dari tokoh Asmat besar yang pertama, Bapak Yuven Biakai. Daripadanya saya mendapatkan banyak bimbingan. Dan dalam perjalanan pemerintahan berikutnya, saya sangat dekat dengan Bapak Eli Sekambu. Saya bertemu dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh besar Papua. Saya pernah bertemu dengan Bapak Nomberi. Saya sering berdiskusi dengan sangat dekat dan akrab dengan Bapak Barnabas Webu. Dari berbagai macam pemimpin-pemimpin di tanah Papua. Saya juga sering berdiskusi dengan Bapak John Lubagepsi di Merauke. Kami sangat dekat. Mantan Presiden Amerika, Calvin Coolidge, pernah mengatakan, penghormatan tidak pernah diberikan kepada orang atas apa yang dia terima. Penghormatan diberikan adalah merupakan penghargaan kepada orang atas apa yang telah mereka berikan, yang sangat berharga untuk masyarakatnya, untuk komunitasnya, untuk bangsanya. Dan kita harus memberikan penghargaan kepada penghormatan dan penghargaan kepada Eli Sekambu atas apa yang telah dia berikan untuk Asmat. Terima kasih Bapak Eli Sekambu. Dan secara pribadi, sebelum saya mengakhiri kata-kata ini, kesan dan pesan saya atas nama pribadi Bapak dan keluarga, kami ingin menyampaikan banyak terima kasih. Bapak telah mengabadikan nama mama saya sebagai nama rumah sakit. Orang Asmat pertama yang merintis profesi dan karir sebagai perawat, namanya abadi dan akan dikenang oleh banyak generasi. Dan itu terjadi karena jasa Bapak, kebijakan baik yang Bapak buat untuk kami, keluarga. Kakak saya, penjabat gubernur Perdata ikut Presiden Asmat Gete menyampaikan terima kasih kepada Bapak sebagai pribadi. Dia lupa dari mana dia berasal dan kepada siapa dia harus berterima kasih. Saya menyatakan terima kasih malam ini Bapak sebagai pribadi, sebagai bupati dan keluarga. Saya harus menyampaikan terima kasih kepada Eli Sekambu karena dia menghargai sejarah masa lalu orang Asmat.
Banyak orang lahir di dunia ini, tumbuh besar berkembang, menua dan mati. Begitu mati namanya dilupakan oleh sejarah. Mama saya meninggal 40 tahun lalu, tapi berkat jasa Ilis Sekambu, namanya abadi dalam sejarah dan akan dikenang oleh banyak generasi di atas tanah ini. Terima kasih Bapak. Rasa hormat yang tidak akan pernah bisa kami bayar dalam bentuk apapun. Saya mungkin terlalu emosional, tapi minta maaf saya harus sampaikan ini. Terakhir, menutupi pesan dan kesan saya, jangan terlalu lama nanti banyak yang jenuh. Saya ingin menyampaikan 4 hal. Pertama, Bapak Ilis Sekambu, dalam 8 tahun perjalanan kepemimpinan kami berdua di Asmat, apabila ada tutur kata yang salah, ada sikap yang salah dari saya secara pribadi maupun sebagai wakil bupati, saya mohon dimaafkan. Yang kedua, terima kasih banyak sudah menjadi kakak yang membimbing dan merayu, yang selalu ada sebagai kakak, sebagai saudara, bukan hanya sebagai bupati, di saat susah maupun senang, di saat sedih maupun saat bahagia. Terima kasih sudah menjadi mentor yang bukan hanya mendampingi, tapi juga memberikan bimbingan kepada saya untuk bertumbuh dalam proses kepemimpinan dan menjadi dewasa. Terima kasih sudah menjadi pemimpin yang memberi arah dan pertumbuhan kepada saya dan juga kepada daerah ini. Yang kedua, saya dan orang Asmat tidak bisa memberikan apa-apa kepada Bapak. Sebagai apa? Atas apa yang sudah Bapak lakukan untuk masyarakat dan atas tanah ini. Bapak harus percaya atas hal-hal baik, atas kebijakan-kebijakan baik, atas usaha keras yang sudah Bapak lakukan di tanah ini. Doa kami menyertai Bapak. Berkat dari Tuhan Allah semesta dan para leluhur Asmat akan menyertai Bapak di Papua Barat Daya. Dan Bapak percaya berkat itu akan menolong Bapak memenangkan pertarungan di sana. Bapak akan jadi gubernur Papua Barat Daya. Amin. Yang ketiga terakhir, saya sungguh yakin dan percaya Bapak akan jadi gubernur. Kalau jadi gubernur, jangan lupa kami di Asmat. Kalau besok buat acara pesta syukuran, kirim undangan, kami mau datang ke Sorong untuk bergembira atas keberhasilan Bapak di sana. Terima kasih Bapak kamu dan istri. Tuhan Allah semesta alam dan roh para leluhur orang Asmat memberkati dan menyertai Bapak dalam perjalanan ke sana. Selamat malam. Nyatakan kehendakmu, jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Jalan Tuhanku. Ya, nanti saya lanjutkan. Tapi itu kira-kira hidupnya begitu. Bapak Ibu saudara sekalian, tepatnya bulan Maret 2001 saya menginjakkan kaki di Asmat, mendapatkan penugasan dari Bapak Bupati Asmat Dr. Andes Yohanes Glumba-Gepse sebagai camat di Fayid. Dan September 2002 dipindahkan dari Fayid masuk di Agas sebagai camat.
Agas. Jadi saya dan Bapak Uskup, kami dua di Agas ini usianya sama, 22 tahun. Bapak Uskup tanggal 15 September tabisannya di tempat ini. Saya menerima tugas serah terima dari Bapak John Oheitun itu tanggal 16 hari Senin pagi. Disaksikan langsung oleh Bapak Bupati Merauke, Bapak Dr. Yohanes Bluba Gepse. Saya telah ada bersama-sama dengan saudara-saudara sini sampai dengan hari ini, kurang lebih 23 tahun. Sekian bulan. Dalam perjalanan bersama banyak suka dan duka yang kita nikmati bersama-sama. Tapi pada malam hari ini izinkan saya untuk ingin menyampaikan beberapa informasi untuk kita semua. Pertama, sebagaimana tadi Bapak Uskup sudah sampaikan bahwa kehadiran saya di tempat ini, saya sadari betul bahwa memang karena izin dan perkenan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengutus dan mengantar saya ada di Asmat, sehingga saya boleh menyatu benar-benar dengan masyarakat Asmat. Waktu saya datang di Fayid itu satu rumah tipe 72, sebelah kantor, sebelahnya rumah jabatan. Saya dan istri, saya punya anak satu kamar. Kamar yang lain itu ada Kapolsek, ada dan Ramil, dan ada 2 staf distrik. Kami sama-sama di Fayid waktu itu. Tapi saya di Fayid hanya 1 tahun 3 bulan. Dalam waktu yang singkat itu saya tidak bisa berbuat sesuatu di Fayid, tapi puji Tuhan saya bisa hadirkan SMP Negeri Fayid. Dan dari SMP Negeri Fayid itu banyak anak yang sudah jadi pegawai. Itu yang selalu membanggakan hatiku. SMP itu kita rebut dari Swator, hanya dengan modal 1 tifa dan 2 urep. Waktu itu masih kasih kepala dinas, jadi kasih pindah SMP itu dari Swator kita taruh di Fayid. Tapi itu juga kerja keras, mohon izin Bapak Uskup, itu gara-gara Pater Bafo. Akhirnya kita buka kelas di SD, Pater Bafo koordinir, ya kita lapor dan kita bawa SMP itu taruh di Fayid. Hanya 1 tahun 3 bulan. Di Agas hampir 5 tahun saja di camat. Dalam perjalanan saya tidak bisa cerita karena sudah banyak hal yang kita saksikan saat ini. Kalau saya cerita juga nanti terlalu subjektif. Untuk itu pada malam hari ini saya hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan syukur saya pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada beberapa orang yang saya anggap sebagai orang spesial, orang khusus untuk saya. Pertama, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya dari saya pribadi Elisa Kambu kepada tokoh besar, pemimpin besar Papua Selatan, Bapak Dr. Yohanes Bluba Gepse, yang telah berkenan memberikan kesempatan menugaskan saya sebagai Camat Fayid dan telah mengantarkan saya
sampai hari ini seperti ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih dan penghargaan saya yang setulus-tulusnya juga saya sampaikan kepada beberapa orang, khususnya kepada Bapak almarhum Juvensius Alphonsius Biakai, Bupati Asmat 2005-2015, yang telah memberikan akses, kemudahan, memberikan kepercayaan yang penuh kepada saya, sehingga saya bisa dapat menunjukkan apa yang bisa dapat saya lakukan. Dalam waktu yang bersamaan saya jadi kepala dinas 4 sekali, jadi sekda, jadi PLT, jadi inspektur, PLT dinas kehutanan, PLT dinas pendapatan. Itu cari di tempat lain tidak dapat, tapi itu yang Juvensius Alphonsius Biakai kasih ke saya. Saya tidak tahu kenapa dia harus kasih tugas itu sama saya. Terima kasih dan penghargaan saya yang setulus-tulusnya juga kepada saudaraku, adik, anak muda yang hebat, Thomas E.P. Savanpo. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan, bahwa begitu hebatnya dia merelakan dirinya untuk menjadi wakil bupati sama Elisa Kambu. Kalau di tempat lain itu pasti orang partai yang ngotot harus dia. Tapi itulah Thomas, anak muda yang cerdas, anak muda yang pintar, anak muda yang hebat, pemimpin masa depan. Terima kasih dan penghargaan saya yang luar biasa saya sampaikan kepada Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Nagas. Banyak hal juga yang saya belajar dari Bapak Uskup. Kerendahan hatinya, kesederhanaannya, itu juga yang menginspirasi saya untuk menjalani kehidupan bersama-sama dengan saudara-saudara di Asmat ini. Terima kasih dan penghargaan saya yang setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asmat, tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh perempuan, semua rumpun masyarakat adat di Asmat, mulai dari Safan sampai dari Mare, mulai dari pantai sampai di gunung, yang pada pemilu kada 2015 dan 2020 memberikan kepercayaan kepada saya, Elisa Kambu dan Thomas E.P. Savanpo, untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati Asmat sampai dengan hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh ASN yang pernah bersama-sama dengan saya dalam berbagai jenjang jabatan yang pernah saya miliki sampai dengan hari ini. Kalau hari ini saya dengan Tom masih ada seperti itu karena dukungan utama yang datang dari para ASN. Tapi yang pasti saya dalam 2 periode ini sudah menghadirkan 2 orang anak Asmat yang menjadi sekda, Bapak Bartol Bokroces dan Pak Absalom Ambiaram. Juga beberapa jabatan strategis, kepala dinas PU, dan beberapa ini kita kasih sama anak-anak Asmat. Itulah bagian komitmen dari kita untuk pemberdayaan.
kepada semua petugas, baik guru, kesehatan, dan semua yang selama ini memberikan dukungan penuh kepada saya dan Tom, lebih khusus pada kami keluarga secara pribadi, kami menyampaikan terima kasih. Kita telah ada bersama-sama 23 tahun. Dalam perjalanan itu pasti banyak suka dan duka di antara kita. Untuk semua yang baik saya menyampaikan terima kasih. Untuk semua yang tidak pas karena perilaku saya secara pribadi, keluarga, tapi yang berkaitan dengan tugas-tugas sebagai kepala distrik, sebagai inspektur, sebagai sekda, sebagai Bupati Asmat, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada saudara-saudaraku sekalian. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Semua yang terjadi itu adalah kekurangan saya, keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Karena kesempurnaan adalah milik Tuhan. Untuk itu pada malam ini saya dan keluarga mohon izin supaya kami didoakan, diberi pengampunan, supaya kami keluar dari Asmat, kami jalan dengan damai, dengan tenang. Kami sudah berjanji bahwa kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kapanpun, Asmat tidak akan pernah hilang dari kenangan kami. Karena Asmatlah yang telah mengantarkan saya dari tidak ada menjadi seperti ini, dari tidak dikenal menjadi terkenal. Dan 23 tahun itu bagi saya adalah bagian dari keluarga besar Asmat. Saya tidak pernah akan lupakan kebersamaan kita, akan terus menjadi bagian perenungan saya sampai kapanpun. Kalau Tuhan izinkan umur panjang, sehat, saya pasti akan datang ke sini bersama-sama dengan saudara-saudara di sini. Kalau Bapak Ibu bisa berkesempatan datang ke Sorong, ya jangan lupa untuk mengunjungi saya dan keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, perjuangan dan mimpi kita belum selesai. Pemimpin boleh berganti, orang boleh berganti, generasi boleh berganti, tapi pembangunan tetap berjalan terus. Untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari satukan tekad kita, rapatkan barisan, kita berjuang untuk terus melanjutkan upaya-upaya kita untuk kemajuan daerah ini. Pastikan kesinambungan pembangunan ini harus tetap berlanjut. Tidak usah kemana-mana, kita sudah jalan. Saat ini kita sudah mulai lari kecil-kecil. Sudah waktunya kita harus gas. Maka kita harus berdiri pada posisi yang tepat, supaya kita gas. Jangan coba-coba lagi. Jangan cari yang baru, nanti susah. Jadi kamu ingat Thomas SMP Saparpo, Bupati Asmat 2024. Ini titipan terakhir untuk saya. Kalau kamu tidak pilih dia, nanti saya tidak datang ke sini. Siap?
Haruslah, ini yang sudah teruji. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Akhir dari perjumpaan kita ini, saya dan keluarga mohon izin kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan berkenan, besok pagi jam 7 kami sudah keluar dari rumah menuju Ewer. Selanjutnya melakukan perjalanan untuk ke Papua Barat Daya. Kami akan tetap berdoa untuk masyarakat di sini, untuk Asmat, dan kami juga percaya doa dari sini juga akan menyertai kami. Kami telah menerima mandat, doa yang sudah disampaikan, angin selatan yang sudah diarahkan, api dari selatan akan di Papua Barat Daya nanti seperti yang kalian kehendaki. Dan tanda-tanda ke sana sudah ada. Jadi untuk jadi gubernur Papua Barat Daya saya sudah pasti jadi gubernur. Bapak Uskup kira-kira begitu. Jadi tanda-tanda ke sana sudah ada, dan puji Tuhan semua ini karena doa dari Asmat, doa dari Papua Selatan. Semua ini juga berkenaan dengan khotbah Bapak Uskup tadi. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, baginya akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Itu saya imani. Dan itu yang memberi inspirasi selama ini saya kerja seperti itu. Jadi semua ini tanda heran yang terjadi dalam hidup kami. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua organisasi wanita di Kabupaten Asmat yang selama ini bersama-sama dengan istri saya yang kebetulan ketua tim penggerak PKK, tapi juga Bunda PAUD dalam seluruh perjalanannya. Terima kasih untuk bapak-bapak kampung, tokoh-tokoh Asmat, orang-orang tua, Bapak Paulus Utaro, Bapak Tasyairo, Bapak Mawi, Bapak Jack, Bapak Abraham, Bapak Alo, tokoh-tokoh besar Asmat yang sempat berjumpa dengan saya dan saat ini mereka sudah tidak ada. Saya sampaikan salut dan hormat saya untuk keluarga yang terus selama ini bersama-sama dengan saya. Semua pimpinan-pimpinan gereja, tokoh-tokoh dari Muslim, saya juga menyampaikan terima kasih. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Saya lanjutkan, saya pelagu tadi dulu baru. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kuserahkan hidupku. Nantikan
Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kuserahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Dormong.